Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya mohon maaf. Harusnya hari ini kita akan ada pertemuan Zoom, tapi karena saya hari ini sedang ada sidang PKL, jadi saya mohon maaf saya tidak bisa mengajar lewat Zoom dan saya hanya bisa memberikan video penjelasan untuk materi hari ini. Saya mohon doanya buat dari teman-teman semua, semoga sidang saya hari ini lancar dan bisa dimudahkan untuk segala urusan-urusan sidang saya ke depan. Oke, pada hari ini kita akan bahas mengenai satu topik yang merupakan bab terakhir nih teman-teman dari mata pelajaran komunikasi bisnis di semester pertama ini. Nah, kita akan belajar tentang negosiasi bisnis. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk untuk saya penjelasan materinya. Oke. Nah, sudah kelihatan ya? Oke, teman-teman. Kita akan belajar tentang komunikasi bisnis. Maksudnya tentang negosiasi bisnis, teman-teman. Dan ini merupakan materi bab 5 ataupun bab terakhir di semester 1 dari pelajaran komunikasi bisnis dari teman-teman. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Oke. Nah, yang pertama, apa yang akan kita bahas pada bab ini, teman-teman? Yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang pertama, pengertian dari negosiasi bisnis. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang apa sih tujuan kita melakukan negosiasi bisnis. Yang ketiga, apa sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita melakukan negosiasi bisnis. Dan yang keempat, kita akan belajar juga jenis-jenis negosiasi bisnis itu seperti apa. Yang kelima, kita juga akan belajar tentang macam-macam dari tipe dari negosiator. Nanti teman-teman bisa tahu ya, teman-teman tuh tipe dari negosiator yang seperti apa. Teman-teman bisa mengklasifikasikan itu sendiri ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang syarat-syarat dari negosiasi bisnis. Dan kita akan juga belajar tentang gaya-gaya dari negosiasi. Gaya-gayanya seperti apa nih? Itu banyak ya. Oke, dan kita akan belajar tentang proses dan strategi dari negosiasi bisnis, teman-teman. Dan yang terakhir, hambatan dalam keberhasilan negosiasi bisnis. Oke, langsung aja kita mulai materi hari ini dari pengertian tentang negosiasi bisnis, teman-teman. Nah, negosiasi bisnis itu awalnya adalah dari kata negosiasi dan bisnis. Teman-teman, nah kita akan belajar tentang arti ataupun definisi dari negosiasi itu sendiri, teman-teman. Negosiasi adalah dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya, negosiasi adalah negotiate ataupun negotiation. Oke? Jadi teman-teman paham ya? Negosiasi adalah negotiate atau negotiation. Oke. Intinya ingatkan itu dalam konteks bahasa Inggrisnya. Lalu artinya apa sih Pak negosiasi itu atau negotiate itu atau negotiation itu? Artinya adalah menawar atau merundingkan. Jadi teman-teman ketika melakukan nawar pasti disebutkan negosiasi atau teman-teman mencoba merundingkan sesuatu hal kepada orang lain atau kepada guru teman-teman dan lain sebagainya, itu adalah dari merundingkan dan itu termasuk bentuk dari negosiasi. Oke. Bisnis kita udah tahu ya, kegiatan yang menghasilkan laba ataupun keuntungan ataupun kesepakatan dalam objek bisnis, teman-teman. Nah, jadi negosiasi bisnis adalah pertemuan secara tatap muka antara dua orang atau dua kelompok atau lebih. Jadi minimal pasti ada dua orang ya, karena nggak mungkin kita nego dengan satu orang aja ataupun satu kelompok kita aja, itu nggak mungkin. Jadi ada dua orang atau dua kelompok yang mempunyai suatu visi yang berbeda ataupun suatu hal yang pandangan yang berbeda ataupun hak lebih bisa 3, 4 dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk melaksanakan tawar menawar ini apa? Saling menyampaikan pendapat satu sama lain, menyampaikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka coba tawarkan kayak gitu.
tentang objek bisnis. Pasti kalau ada kata bisnisnya mengenai bisnis ataupun perdagangan, teman-teman. Karena apa? Tujuannya kita mencapaikan laba gitu. Nah, dengan maksud untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian gitu. Jadi maksudnya adalah kesepakatan ataupun perjanjian gitu. Nah, paham ya dari pengertian negosiasi bisnis. Oke, kalau udah paham, kita lanjut. Nah, apa sih tujuan dari negosiasi bisnis nih? Yang pertama, tentu menyamakan persepsi, pengertian, dan persetujuan. Kalau misalkan teman-teman negosiasi sama orang lain ataupun berdiskusi sama orang lain, pasti dalam diri teman-teman pengen nih dimengerti ataupun apa yang teman-teman sampaikan itu dimengerti, dipahami oleh orang lain. Nah, begitupun dengan negosiasi gitu. Kalau misalkan kita coba menawarkan sesuatu, kita menawarkan persepsi kita, menawarkan pandangan kita. Orang lain juga akan menyampaikan feedback ataupun timbal balik. Dan di situ timbullah penyamaan persepsi. Apakah yang kita sampaikan ataupun apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan topik yang akan kita bahas kali ini atau tidak. Gitu. Oke? Nah, yang kedua adalah menemukan jalan keluar dari hasil negosiasi dan timbul kesepakatan. Jalan keluar ini misalkan kita lagi coba negosiasi ke guru kita tentang ulangan misalkan. Ulangannya sampai bab ini ya, gitu. Sampai bab 5 misalkan. Nah, tapi dari teman-teman nego ke gurunya sampai bab 4 aja. Soalnya bab 5 kita belum benar-benar paham. Negosiasi dong, gitu kan. Nah, teman-teman nego nih ke gurunya masing-masing atau ke guru tersebut, gitu. Nah, gurunya nih akan coba berpikir lagi. Oh iya, kalau misalkan saya ngasih sampai bab 5, takutnya nilai dari teman-teman atau nilai dari peserta didiknya malah jelek. Kayak gitu. Jadi biar si nilai peserta didiknya bagus juga dan si peserta didiknya juga nyaman ataupun senang untuk mengerjakan, jadinya timbullah kesepakatan. Oke, sampai bab 4, tapi pertemuan selanjutnya kita misalkan kita akan coba uji coba lagi bab 5. Kayak gitu. Itu kesepakatan yang secara lisan, teman-teman. Oke, itu ada bentuk dari menemukan negosiasi, tujuan negosiasi untuk menemukan jalan keluar ataupun timbul kesepakatan. Nah, yang terakhir nih, mencapai kata sepakat. Ini adalah endingnya. Ini adalah goals-nya, teman-teman. Kalau misalkan dari negosiasi kita nggak timbul kesepakatan ataupun timbul jalan keluar, nah itu negosiasinya tidak berjalan. Ibarat katanya sia-sia kalau misalkan kita melakukan negosiasi. Nah, makanya harus mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak ataupun antara semua pihak. Dan tentunya dengan saling menguntungkan. Contohnya dari yang tadi apa? Kalau misalkan si siswanya dia belum mengerti, berarti otomatis nilai dia akan bagus tuh. Gitu, ya kan? Nah, si posisi gurunya adalah kalau misalkan dia ngasih sampai bab 4, dia akan coba lebih eksplor lagi bab 5 ataupun dia akan lebih tahu lagi sebenarnya nih siswanya dari bab 1 sampai bab 4 apakah sudah paham semua atau belum gitu. Kalau misalkan ditambah bab 5 tentu akan semakin memperumit lagi dia dalam proses pengecekannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah manfaat dari negosiasi bisnis, teman-teman. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, mencari keuntungan ataupun laba yang besar. Tentu dong, kalau ada kata-kata bisnis, ada kata-kata pedagang, ada kata-kata usaha dan lain sebagainya, tentu kita yang paling kita highlight ataupun yang paling kita tampilkan adalah mencari keuntungan ataupun laba yang besar, teman-teman. Ataupun laba, intinya kita dapat keuntungan ataupun kita dapat laba. Seperti itu. Lalu mempengaruhi pihak lain. Tentu dong, kalau misalkan kita negosiasi, kita menyampaikan argumen kita, pendapat kita berusaha di situ juga mempengaruhi agar orang lain juga setuju apa yang kita sampaikan. Benar nggak? Nah, lalu yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Tentu, dengan adanya dua kelompok ataupun dengan adanya dua orang, dari kegiatan negosiasi ini, artinya kita menjalin kerjasama dengan orang lain ataupun dengan pihak lain. Kayak gitu. Nah, yang keempat, kita mewujudkan tujuan atau target. Kita punya tujuan.
Kita pengen kerjasama sama dia. Ujungnya apa? Kita pengen usaha kita naik, usaha kita bagus, usaha kita berkembang. Karena mungkin dia punya ekspedisi yang bisa mengantarkan produk-produk kita sampai ke tangan konsumen. Kita kerjasama lah. Nah, tujuannya tadi, kita pengen produk kita lebih banyak diminati oleh masyarakat, oleh orang banyak. Maka kita kerjasama, kita negosiasi buat kerjasama dengan orang lain. Nah, di situ tujuannya adalah, manfaatnya adalah nantinya kita mampu untuk mewujudkan target ataupun tujuan kita. Dan yang terakhir, menjaga keberlangsungan bisnis. Tentu dengan adanya laba, dengan adanya keuntungan, dengan kita mencapai target, dengan kita mencapai tujuan, bisnis kita akan berlangsung ataupun akan terus bertahan, kan bahkan meningkat. Kayak gitu teman-teman. Oke, paham? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat, komentar, ataupun di grup WhatsApp, ataupun di Google Classroom. Oke, saya lanjut ya. Nah, apa sih Pak syarat-syarat dalam melakukan negosiasi bisnis? Ada 8 syarat teman-teman. Nah, yang pertama, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Contohnya, teman-teman punya usaha makanan. Nah, kepentingan dari teman-teman apa? Tujuannya apa? Teman-teman pengen banyak orang ini tahu usaha teman-teman, ataupun banyak orang beli usaha teman-teman. Benar nggak? Nah, akhirnya teman-teman kerjasama dong. Coba negosiasi sama orang lain yang dia bisa memasarkan produk, yang dia bisa memperkenalkan produk teman-teman, ataupun contohnya influencer gitu. Misalkan kerjasama sama Arif Muhammad ataupun Atta Halilintar, ya kan? Nah, jadi kerjasama sama mereka, kerjasama negosiasi buat kerjasama dengan mereka. Karena apa? Punya tujuan dan kepentingan yang berbeda gitu. Teman-teman pengen usaha teman-teman berjalan lancar, berjalan bagus, dikenal orang, dan orang yang teman-teman ajak kerjasama ini ataupun si influencer ini, dia pengen semakin terkenal, dia pengen dapat feedback yang teman-teman berikan kepada dia gitu. Oke, lanjut, adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada masalah tadi dalam bisnis teman-teman. Teman-teman punya produk nih, tapi teman-teman nggak bisa masarkan nih. Masalah nggak? Masalah kan? Gimana caranya kita bisa jualan, tapi kita sendiri nggak bisa memasarkan. Makanya kita perlu kerjasama, negosiasi dengan orang lain, gitu. Oke. Yang ketiga, adanya kesiapan untuk melakukan negosiasi. Tentu, kalau misalkan kita mau negosiasi sama orang lain, kita harus siap. Apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka, data-data apa yang akan kita sampaikan kepada mereka, gitu. Apa persiapan kita dan lain sebagainya, itu harus kita siapkan teman-teman. Gitu. Oke. Yang keempat, adanya kewenangan untuk mengambil keputusan dalam negosiasi. Nah, teman-teman, dari semua pihak nih, pihak A, pihak B, misalkan, dia punya keputusan masing-masing, dia punya kewenangan masing-masing untuk mengambil keputusan. Apakah dia setuju dengan hasil negosiasi ataupun tidak? Kalau misalkan dia tidak setuju, dia boleh mengajukan kembali untuk berdiskusi, menghasilkan win-win solution. Gitu. Kalau misalkan kedua belah pihak setuju, maka keputusan yang diambil sudah tepat berarti, ataupun sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Itu. Dan yang selanjutnya adalah adanya keseimbangan kekuatan yang dapat menciptakan saling ketergantungan untuk melakukan negosiasi, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman misalkan punya kekuatan, punya sesuatu hal yang bisa teman-teman sampaikan kepada dia, ataupun kalau misalkan kamu nggak setuju sama saya, ataupun nggak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kalian nyesel loh, atau kalian berefek nanti ke depannya loh buat kehidupan ataupun buat keberlangsungan kalian. Gitu. Adanya kekuatan yang kita sampaikan sehingga orang lain itu ketergantungan dengan apa yang kita negosiasikan, teman-teman. Selanjutnya apa? Adanya pihak-pihak yang terkait dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam proses negosiasi. Pihak-pihak terkait misalkan siapa
staf-staf dari perusahaannya ataupun para investor dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi ada pihak-pihak yang terlibat juga, dan dukungan dari pihak-pihak tersebut itu perlu, teman-teman. Oke, selanjutnya adanya pembahasan yang menyeluruh dalam negosiasi. Makanya disampaikan terus dalam negosiasi, kira-kira apa yang kamu pengen, apa yang saya pengen, sampaikan. Bahas itu secara detail, secara menyeluruh. Jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang tidak tersampaikan. Karena dampaknya akan berdampak buat teman-teman sendiri ke depannya. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir, adanya rasa saling percaya antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Nah, kalau misalkan kita negosiasi sama orang lain, kita harus percaya. Percaya mereka mampu untuk mewujudkan apa yang kita pengen, dan kita juga percaya terhadap diri kita bahwa kita mampu untuk menghasilkan apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Oke? Saya lanjut. Nah, teman-teman, ini yang penting nih. Syarat-syarat dari negosiator nih. Oke. Syarat-syaratnya apa aja sih untuk menjadi seorang negosiator itu? Yang pertama, cerdas, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, cerdas ini dalam artian teman-teman tahu ya apa yang pengen disampaikan. Gitu. Jadi kalau misalkan dan tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya, mensosialisasikannya, bagaimana cara menyampaikannya, kayak gitu. Dan tahu posisinya ketika teman-teman harus defense ataupun teman-teman harus coba buat menyampaikan argumentasi itu dan lain situasi dan lain sebagainya, kayak gitu. Cerdas dalam segala hal. Oke, lanjut. Yang kedua, berpenampilan yang fresh. Ketika kita negosiasi, tentu dong kita dilihat oleh pihak lain ataupun kita dilihat oleh perusahaan lain, gitu. Maka penampilan kita harus mendukung, penampilan kita harus fresh. Nggak masalah teman-teman nggak good looking ataupun nggak pede dan lain sebagainya, tapi jangan sampai nggak pede ya teman-teman ya, gitu. Walaupun nggak good looking, tapi harus pede, harus fresh penampilannya. Jadi ketika orang bernegosiasi dengan kita, tidak terdistract oleh apapun dalam diri kita. Gitu. Oke, memiliki rasa humor nih. Nah, kenapa perlu memiliki rasa humor? Karena biasanya tidak setiap bahasan diskusi dalam negosiasi itu apa ya, bisa dibilang kaku, teman-teman. Gitu. Enggak harus melulu sesuai topik. Boleh sedikit teman-teman selipkan humor sehingga di situ akan tercipta engagement yang kuat ataupun keterikatan yang kuat antara teman dan negosiator yang lain. Gitu. Oke. Dan yang keempat adalah pengertian dan perhatian. Kok pengertian dan perhatian kayak pacar saya, Pak? Enggak gitu ya, teman-teman ya. Jadi pengertian dan perhatian ini, teman-teman tuh tahu kondisi emosi ataupun apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak lawan, bagaimana si pihak lawan mendeliver informasi tersebut kepada teman-teman dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian, wujud dari pengertian dan perhatian. Kayak gitu. Nah, wujud dan pengertian dari pengertian ini adalah nantinya untuk menciptakan win-win solution, sehingga hasil dari diskusi ataupun hasil dari negosiasi itu benar-benar terasa, benar-benar ada. Dan yang selanjutnya adalah pandai bergaul. Nah, karena negosiator ini adalah orang yang berdiskusi ataupun orang yang coba membangun engagement yang kuat, membangun citra yang baik kepada perusahaan, maka harus pandai bergaul orang gitu. Karena nggak bisa kita misalkan lagi negosiasi tiba-tiba kita diam-diaman, siapa yang menyapa duluan, kan nggak ada gitu. Jadinya perlu orang yang memang pandai bergaul, orang yang aktif untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Oke, lalu memiliki toleransi kepada orang lain, teman-teman. Nah, ini juga berkaitan dengan pengertian dan perhatian. Kayak gitu. Kita harus ada toleransi. Ketika orang lain sedang menyampaikan, kita nggak bisa, ataupun kita nggak boleh untuk memotong pembicaraan orang lain tersebut. Kita dengarkan, kita resapi apa yang mereka sampaikan. Andai pun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, coba sampaikan ketidaksukaan itu. Tampilkan ketidaksukaan itu dengan cara yang baik. Karena itu akan kita memiliki nilai toleransi di mata orang lain. Oke? Dan yang terakhir, kita paham situasi. Kapan situasi kita harus gas, dalam artian kita masuk untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan kita, bagaimana kita coba buat limitasi dan lain sebagainya.
itu kita harus paham situasi, kita harus tahu emosi dari si lawan bicara kita tahu kapan kita harus to the point, kapan kita harus coba improve, kapan kita harus delay dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, paham ya? Oke, dan selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis dari negosiasi, teman-teman. Sebentar. Oke, jenis-jenis negosiasi. Yang pertama berdasarkan situasi nih. Yang ada negosiasi formal. Negosiasi formal itu apa, Pak? Jadi negosiasi ini yang terjadi secara formal. Misalkan adanya perjanjian hitam di atas putih, teman-teman. Dan biasanya ini melibatkan banyak suatu forum yang sangat besar ataupun berdampak, bukan hanya berdampak dalam jangka waktu yang singkat, tapi berdampak terhadap jangka waktu yang lama, kayak gitu. Contohnya ada hitam di atas putih tadi, ada matanya, terus juga ada kalau misalkan ada kesalahan atau kekeliruan, ataupun dampaknya ke depannya tidak baik, maka diselesaikan oleh pihak pengadilan, seperti itu. Lalu untuk non formal seperti apa? Non formal itu contohnya yang tadi saya sampaikan, antara negosiasi antara guru dengan murid, antara ibu dengan anak dan lain sebagainya, itu adalah contoh dari negosiasi non formal. Lalu berdasarkan jumlah negosiator. Nah, berdasarkan jumlah negosiator ini, itu ada negosiasi dengan pihak penengah. Pihak penengah misalkan apa? Nah, jadi negosiasi ini berlangsung antara dua pihak nih, teman-teman, ataupun lebih. Nah, dengan kehadiran pihak penengah atau dikatakan pihak ketiga, gitu. Jadi ada yang penengahnya, jadi ada yang netral. Nah, yang netral ini tugasnya apa? Menengahi ataupun memberi keputusan akhir ataupun keputusan final. Jadi dia mendengar sudut pandang dari pihak A, dia mendengar sudut pandang dari pihak B. Nah, dia sebagai penengah nih. Oke, hasilnya akan seperti ini. Ini yang akan menguntungkan kalian berdua. Seperti itu. Jadi ada pihak ketiga ataupun pihak netralnya. Lalu negosiasi tanpa pihak penengah. Nah, ini misalkan seperti negosiasi pada umumnya ya, teman-teman ya. Misalkan contohnya nih, ketua kelas negosiasi dengan kepala sekolah, kayak gitu. Lalu di pengadilan adanya hakim negosiasi coba untuk memutuskan sesuatu perkara kepada terdakwa dan lain sebagainya. Itu tanpa pihak penengah. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan untung rugi, teman-teman. Yang pertama adalah negosiasi win-win. Win-win ini kedua belah pihak saling menguntungkan, gitu. Jadi kedua belah pihak ini saling untung. Hasilnya adalah menguntungkan kedua belah pihak, gitu. Nah, jadi karena misalkan si A pengennya A, si B pengennya B, ya udah, coba cari jalan tengahnya yang sama-sama bisa mengelaborate antara kedua hal yang mereka inginkan. Lalu negosiasi win-loss. Win-loss ini yang si A menang, misalkan yang si B-nya kalah. Nah, ini nggak bagus ya. Kalau misalkan ada yang menang, ada yang kalah, teman-teman, ini nggak bagus. Karena akan timbul perasaan-perasaan yang mungkin akan berdampak terhadap perusahaan Anda ke depannya, perusahaan teman-teman ke depannya, ataupun kinerja dari teman-teman ke depannya. Nah, ini biasanya ada dominan dari salah satu pihak dan terjadinya ketimpangan nih. Misalkan si A karena super power ataupun si B karena terlalu lemah, nggak punya jabatan dan lain sebagainya. Jadi menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Oke. Lalu negosiasi loss-loss ataupun dua-duanya kalah ataupun nggak ada hasil, nggak ada kesepakatan. Nah, ini juga harus dihindari ya dalam situasi teman-teman buat negosiasi, karena kayak ngapain kita negosiasi kalau misalkan nggak ada hasilnya, kalau misalkan nggak ada kesepakatan ya, benar nggak? Gitu. Oke. Lalu yang terakhir adalah negosiasi loss win, yang si A kalah ataupun yang si B menang misalkan. Nah, ini bertolak belakang nih dengan negosiasi dominasi yang win loss. Padahal sama ya Pak, cuma dibalik doang. Bedanya apa? Gitu. Nah, jadi meskipun ada yang menang, ada yang kalah, tapi yang si A ini biasanya dia ngalah.
kayak gitu. Ya, nah yang si B, jadi kalau misalkan yang kedua ini win loss ini, kalau yang win loss itu mereka saling mengalahkan satu sama lain. Tapi kalau yang loss win ini salah satunya biasanya ngalah gitu. Mungkin ada maksud lain ataupun hal-hal lain yang mereka pertimbangkan ke depannya. Jadinya daripada berdampak panjang, jadi lebih baik loss win gitu, yang salah satu ngalah. Nah, ataupun karena misalkan negosiasi dia kalah dalam taktiknya, dia kalah dalam strateginya gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau ngalah, mau nggak mau mengikuti apa yang mau si pemenang itu gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah macam-macam dari negosiator, teman-teman, dan gaya-gaya dari negosiasi. Yang pertama itu negosiator curang. Nah, negosiator curang ini pokoknya intinya gimana caranya saya bisa menang di negosiasi kali ini. Nggak mau baik itu dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang tidak baik. Intinya saya pengen menang. Gitu. Itu negosiator curang. Nah, negosiator profesional yang kedua. Negosiator profesional ini dia tahu nih apa yang akan dinegosiasikan, bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana cara dia memperoleh apa yang dia inginkan, dia tahu gitu. Dia tadi paham, dia paham kapan harus masuknya, dia paham kapan bagaimana dia kapan untuk mendelivernya dan lain sebagainya. Intinya dia benar-benar profesional, dia benar-benar tahu seperti itu. Dan yang terakhir negosiator bodoh. Nah, negosiator bodoh ini biasanya cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Nah, jadi yang negosiator bodoh ini dia biasanya gimana caranya ini nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Jadi loss. Jadi kayak udah, kayak nggak ada hasilnya. Itu negosiator bodoh karena dia nggak tahu apa yang pengen dia sampaikan, apa yang pengen dia berikan, apa tujuan yang sebenarnya pengen dia dapatkan, kayak gitu. Oke, lalu gaya-gaya dari negosiasi nih. Nah, yang pertama adalah gaya promotor, teman-teman. Nah, promotor ini orang dengan yang gaya sosial yang mempunyai sifat yang cepat memutuskan, agresif dan kreatif. Cepat, jadi intinya dia cepat nih. Ataupun dia menyampaikannya secara lugas, gitu, secara to the point. Oke, itu adalah promotor. Lalu fasilitator. Fasilitator ini orang yang ramah. Dia itu perasa. Dia lebih banyak mempersilahkan orang lain untuk menyampaikan apa yang dipikirkannya daripada dia coba untuk memanage sesuatu. Dia coba untuk menjadi ketua, dia jarang seperti itu. Dia lebih mengalah tipenya. Lalu gaya controller ini dia nggak sabar, dia pengen berkuasa dari topik negosiasi ini. Ini adalah kebalikan dari gaya fasilitator, teman-teman. Gitu. Kalau tadi fasilitator ya udah lebih banyak mempersiapkan orang lain, tapi gaya controller ini dia nggak mau dihandle sama orang lain. Pokoknya harus dia yang berkuasa buat nentuin arah topik dari negosiasi ini kemana. Gitu. Oke, nah ini juga nggak baik ya sebenarnya ya. Nah, lalu yang terakhir gaya analitik. Ini orang dengan yang memiliki sabaran, terperinci, detail. Pokoknya dia memang jarang ngomong tipenya. Orang yang gaya negosiasi analitik ini, dia jarang ngomong, dia jarang menyampaikan. Tapi sekali dia menyampaikan, dia bisa menyampaikan lebih banyak daripada orang lain. Gitu. Nggak perlu dia sering-sering ngomong, tapi apa yang dia sampaikan itu benar-benar dari A sampai Z, dia benar-benar jabarkan, dia benar-benar sampaikan. Gitu. Dan ini spesifik, jelas, terperinci, dan lain sebagainya. Jadi saya harap teman-teman ketika negosiasi nantinya jadilah negosiator dengan gaya yang promotor ataupun dengan gaya yang analitik. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui kolom komentar ataupun kolom di grup chat kita, di grup WhatsApp kita, ataupun di Google Classroom. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.